Kakak ipar. Kakak ipar. Kakak ipar. Kakak ipar. Kakak ipar. Kenapa aku ada di sini? Bukankah aku sudah mati? Pabrik Farmasi atas kelas 9. 23 Juni 1986. Apakah mungkin aku terlahir kembali di hari kematian kakak? Kakak. Bantu aku bangun. Pelan-pelan, pelan-pelan. Kakak, Adik ketiga. Kakak sebentar lagi tidak ada. Dengarkan kata-kata kakak. Menikahlah dengan Siu-Siu. aku ingat, sebelum kakak meninggal, dia ingin menitipkan calonnya kepadaku. Tapi karena pandangan masyarakat, aku tidak setuju. Akibatnya, kakak ipar malah terpaksa mati. Jangan biarkan kakak ipar mengulangi tragedi itu. Kak, aku setuju denganmu. Tapi tidak tahu kalau kakak ipar. Xiu-Xiu. Mazukla. Xiu-Xiu. Kamu sudah dangga aku katakan tadi. Dengan perlindungan adik ketiga, kamu pasti tidak akan menderita. Bagaimana pendapatmu? Aku tidak. Xiu-Xiu. Kalau aku sudah mati, orang-orang di keluargamu pasti tetap akan mempersulitmu. Hanya kamu dan Lausan yang bersama. Aku bisa mati dengan tenang. Anggap saja aku memohon padamu. Baik. Lausan. Kakak tertutup. Kakak laki-lakiku tahu kamu peduli dengan reputasimu. Secara logika, Siu-Siu adalah kakak iparmu, tetapi kakak laki-lakimu tidak menikahinya. Setelah kakakmu pergi, kau harus memberitahu semua orang. Siu-Siu adalah istri yang kamu nikahi. Tidak seorang pun dapat bergosip tentang hal itu. Siu-Siu adalah wanita yang baik. Anda harus memperlakukannya dengan baik. Kakak laki-laki, kakak laki-laki. Kakak, kakak, bangun. Kakak, kakak, kakak. Kakak laki-laki, kakak laki-laki, kakak laki-laki. Bro. Xiaoyi, you very retourne. Finally let brother rest in peace. If it weren't for dead early on preparing a coffin for himself, brother probably won't even have a coffin to be buried in. Hungry? Sister-in-law will cook something delicious. We pay off your sweat first. Let me do it. Xiaoyi. I'm your sister-in-law. Not married yet, so not my sister-in-law. Tenanglah, Kakak sudah pergi. aku akan merawatmu. Aku tidak akan membiarkan kamu dibully lagi. Xiaoyi. Aku mengerti maksudmu. Tapi keluargaku sangat sulit dihadapi. Kalian semua orang baik. Tidak ingin membebani kalian. Percayalah padaku. Selama aku di sini, tak seorang pun dapat memaksa Anda melakukan sesuatu yang tak ingin dilakukan. Kakak ipar percaya padamu.
Tidakkah kalian kepanasan kalau berdiri berdekatan seperti itu? Xiao Yi, aku akan menggali sayuran liar. Aku akan memasak sesuatu. Bagus. Bocah cilik, kau selalu saja merusak rencanaku. Masuk ke dalam dan mandi. Di kehidupan sebelumnya aku mengecewakanmu, di kehidupan ini aku pasti akan melindungimu. Lepaskan aku, tolong. Lepaskan aku. Aku tidak mau Kalian mau apa? Lepaskan aku. Hentikan itu. Kalian mau apa? Berhenti. Kakak Ip, Xiao Yi, kamu baik-baik saja? Xiao Yi, aku baik-baik saja. Apa yang terjadi? Apakah mereka? Dipaksa menikah dengan bandit desa. Tidak setuju, langsung beraksi. bukankah ini anak ketiga keluarga Han? Ini masalah keluarga Lin. Tidak ada urusan dengan keluarga Han. Minggir, jangan sampai nanti kamu yang rugi. Di masa lalu, wanita ini memaksa kakak ipar menikah dengan bajingan setelah kakak kandungku meninggal untuk mendapatkan mas kawin. Bajingan itu tidak hanya merusak penampilan kakak ipar, tetapi juga melukai kakinya. Kakak ipar akhirnya bunuh diri karena depresi dengan melompat ke tebing. Aku sangat menyesalinya. Di kehidupan ini, dendam baru dan lama akan kita selesaikan bersama. Bukan urusan saya. Kamu terima mahar dari kami, Xiu sudah jadi bagian dari keluarga Han. Ingin bawa anggota keluarga Han? Sudah tanya apakah sekop ini setuju? Kamu sakit otak ya? Kami hanya terima mahar, Lin Xiu kan belum sah jadi istri, iya. Dan lagi kakakmu. Yang meninggal sudah mati, tidak ada hubungan dengan keluarga Han, tutup mulutmu. Jangan bicara yang tidak ada gunanya. Hari ini kalau aku di sini, tidak ada yang boleh bawa pergi Xiu. Kamu, aduh, semuanya datang sini, lihat keluarga Han. Si tua Han sudah lama meninggal, masih menahan anak gadis kami yang belum nikah. Apa ini adil? Hei, kenapa kamu ribut di sini? Aku masih hidup dan sehat, kenapa bilang Xiu jadi janda? Benar kan, Bu Mertua? Kamu. Apa kamu baru saja? Bu Mertua, kenapa? Bu Mertua. Diabukan. Menikah kakakmu membawa keberuntungan? Membawa keberuntungan memang benar. Namun, sebenarnya Xiu yang menikahiku untuk membawa keberuntungan bagi kakakku. Jadi, aku adalah suami Xiu. Sekarang, aku adalah suami Xiu. Pertama kali seseorang berdiri teguh di depanku seperti ini, Xiao Yi tampaknya tidak seperti dulu. Aku masih hidup, tahu. Kamu kutuk aku mati lalu suruh Xiu menikah lagi. Membodohi orang baik, kenapa keluarga seperti ini? Kenapa keluarga ini seperti ini terhadap keluarga istri? Sangat gimana sih? Bukannya nikahin Xiu untuk mahar, kok nikah sama anak ketiga keluarga Han? Mana aku tahu, dulu fokus ambil maharnya, nggak nanya jelas sih. Sekarang gimana? Mahar dari Wang Tiezhu udah kita terima, kalau si anak nggak kita serahkan, kita bakal tamat. Urusan ini belum jelas, nggak bisa dihitung. Omonganmu lucu ya. Apa yang disebut jelas ngomong ya? Xiu masuk keluarga kita, ia jelas dinikahkan sama pria baik. Kenapa? Apa kalian ingin membuat Xiu jadi janda muda? Apa maksudmu? Sebagai ibu, aku ingin yang terbaik untuk Xiu. Dulu aku mau menikah ke sini, berharap menikmati hidup baik di keluarga Han. Siapa sangka, melihat keluargamu miskin hingga tak bisa makan. Ya, lihat rumah kalian yang rusak ini, malam pun angin masuk, kan? Xiu, kali ini ibu carikan keluarga kaya untukmu, bahkan ada TV besar di rumah mereka. Cepat ikuti ibu, biar ibu bawa kamu menikmati hidup baik. Aku tidak akan pergi denganmu. Aku menikah ke keluarga Han. Nikah dengan ayam ikut ayam, nikah dengan keluarga Han miskin, tapi aku memilihnya. Aku takkan menikah lagi. Kamu wanita. Jadi kamu berani melawan aku, ya? Kamu berani bicara kembali padaku. Lihat saja, aku akan mengajarimu dengan baik hari ini. Xiu adalah bagian dari keluarga Han kita, bukan giliranmu mengajarinya. Berani sekali kamu memukul ibuku, ya? Bagaimana? Apa kamu berniat melawan aku? Semuanya hanya pemborosan uang. Jika menikah dengannya, tak akan punya makanan, akan makan angin seumur hidup. Pergi.
HMPH. Cepat pergi. Menjadi menantu yang hebat, keluarga dari pihak ibunya sudah diusir. Kakak ipar. Sakit. Kakak ipar. Kakak ipar. Kenapa memeluk kakak ipar sendiri? Apa yang terjadi? Menarik sekali. Iya benar. Xiaoyi. Kakak ipar Xiaoyi sakit perut. Turunkan aku, lihat semua orang membicarakan kita. Sebelum meninggal, kakak menaruhmu dalam perawatanku, tanggung jawabku merawatmu dengan baik. Siapa berani membicarakan di belakang? Aku akan menampar mereka. Kita masuk. Siu-siu. Ya. Xiaoyi, apa yang kamu lakukan? Kakak ipar, aku belajar pijat, biar aku pijat sebentar. Bisa meredakan sakit perutmu. Ah, Xiaoyi, ini penyakit lama. Setelah istirahat baik lagi. Kakak ipar, percayalah. Aku akan membuatmu nyaman. Baiklah. Kulit kakak ipar halus banget. Ah, Xiaoyi. Maaf kalau menyakitimu, kakak ipar. Maaf ya, kakak ipar. Begini, lebih nyaman tidak? Tangan Xiaoyi panas, berenergi sekali. Kalau bisa sedikit lebih ke atas, pasti kena. Lin Xiu-xiu. Kamu lagi mikirin apa? Xiaoyi, aku tidak perlu menekan lagi. Bagaimana keadaanmu, kakak ipar? Kakak ipar, setelah masa berkabung kakak berakhir, aku akan bicara jelas dengan ayah dan ibu. Saat itu, aku akan mengadakan pesta besar dan menikahimu dengan meriah. Tenang saja, aku pasti akan memberimu kehidupan yang baik. Iya. Kakak ipar mendengarkanmu. Kakak ipar, kamu baik sekali. Kenapa kamu masih memanggilnya kakak ipar? Siu. Siu-siu. Ah, Siu-siu, ada apa denganmu? Siu-siu, Xiaowu, cepat cari tabib. Tabib, Siu-siu. Bagaimana kondisi ipar? Penyakitnya sudah lama. Baru saja karena emosinya meningkat, tiba-tiba memburuk. Keadaannya sekarang sangat buruk. Ini kemungkinan besar menyebabkan pasien kehilangan kemampuan untuk memiliki anak. Jika parah, bahkan bisa mengancam keselamatan nyawanya. Saya dengar ipar saya di kehidupan sebelumnya diperlakukan buruk setelah menikah lagi karena tidak bisa punya anak. Tak disangka, saat itu sudah ada gejalanya. Penyakit Siu-siu sangat parah. Siu-siu itu gadis yang baik. Siu-siu itu gadis yang... Dokter, Anda harus menyelamatkannya. Sekarang memang ada obat khusus yang bisa sembuhkan penyakitnya, tapi harganya sangat mahal. Sebotol ini mengenakan biaya 30. Kalian harus bersiap-siap. 30. Keluarga kami sudah menjual segalanya demi bisa menikahi Siu-siu. Masih punya banyak utang. Masih dokter. Dokter, lihatlah, apakah ada cara yang lebih murah? Sekarang hanya ada satu cara. Obati atau tidak, kalian beri keputusan yang pasti. Harus diobati. Tapi kakak ketiga, kita kehabisan uang, ayah. Jangan khawatir, urusan uang saya atur. Kalian jaga kakak ipar di sini. Kalian jaga kakak ipar di sini. Saya kembali. Xiaowu ikut cari uang. Baik, iya, kak. Kita sebenarnya mau kemana? Wilayah terlarang Gunung Leigong, ngarai hantu. Apa? Berjalan. Wah, banyak telur bebeknya. Kakak ketiga hebat, bisa keluar masuk Ghost Gorge. Tidak ada hantu, itu semua hanya rumor. Lihat, gua-gua menuju Ghost Gorge memiliki tambang batu bara yang menghasilkan gas.
Menghirup terlalu banyak bisa membuat seseorang gila, atau menyebabkan mati lemas. Kebetulan hari ini berangin, jadi kami bisa masuk. Berkat cerita hantu ngarai hantu, tempat yang tenang ini menjadi tempat berkumpulnya bebek-bebek liar. Pasti ada setidaknya 100 telur bebek di sini. Oh, saya mengerti. Jadi begitu. Berhenti berdiri dan cepat kumpulkan telur bebek. Cepat kumpulkan dan jual telur bebek untuk berobat adik iparku. Kabar gembira, kakak iparku selamat. Ambillah dengan cepat. Berjalan. Mengapa, saudara ketiga, kita seharusnya menjual telur bebek di pasar petani? Mengapa kita di Ziwilow? Pasar petani penuh orang biasa. Telur bebek liar kami tidak laku di pasar. Pemilik Ziwilow adalah orang yang cukup cakap. Jangan tertipu oleh ukurannya yang kecil. Dalam beberapa tahun, dia menjadikan Ziwilow sebagai pemimpin restoran Sichuan. Langsung jadi orang terkaya di Sichuan. Hanya orang seperti dia yang mengerti kualitas. Telur bebek kita di sini bisa dijual dengan harga bagus. Ada kura-kura besar yang bisa dijual. Dapat uang baik, kakak baik-baik saja. Iya. Ngapain kalian berdua? Berpakaian ceroboh, apa yang kamu bawa? Baunya begitu buruk. Kalian ingin mengusir tamu kami dengan bau ini? Ah kakak, saya punya sedikit bahan makanan untuk dijual ke Ziwilow. Tolong lihat sebentar, tolong lihat sebentar. Kamu bercanda denganku ya? Banyak orang ingin menjual bahan makanan ke Ziwilow. Kamu bilang jual maka dijual. Apa yang kamu bawa ini? Bau sekali. Aku kasih tahu, cepat pergi, jangan ganggu bisnis kami. Tiga kakak, bagaimana kalau kita pergi saja? Jangan pergi. Kalau pergi, orang akan pikir kita tidak punya barang. Kakak, saya tahu banyak orang ingin mengirim barang ke Ziwilow. Tapi barang yang aku kasih gak ada di orang lain. Masa kamu bisa kasih daging naga? Dengar ya, kalau kamu nggak pergi sekarang. Percaya gak, aku bakal mukul kamu. Hei, kamu kenapa gini? Gak kerja di siang bolong. Pada ngapain bengong di sini? Ah, Mbak Mei, kenapa Anda datang? Ada apa kok ramai di sini ribut terus? Mbak Mei, kok hari ini datangnya cepat sekali? Ya karena ada bos yang mau datang makan. Khawatir kalian buat masalah. Aku sengaja datang untuk awasi kalian siapkan bahan. Setiap hari, enggak ada yang bisa buat aku tenang. Iya, Mbak Mei, Anda benar. Lihat sikap patung manajer ini, Mbak Mei terlihat seperti bos dari restoran Ziwe. Tak disangka dia akan jadi pemimpin industri kuliner 11 cuan di masa depan. Tak menyangka yang hebat ini ternyata seorang wanita. Mbak, saya punya telur bebek liar asli. Lihat, ini bagus dan langka. Hei, kamu ini kok nggak selesai-selesai? Kalau nggak pergi, percaya nggak saya panggil orang? Ashley. Kamu tadi bilang punya telur bebek liar? Iya. Lihat nih, ini telur bebek liar asli. Punya uang pun susah beli, hanya saya yang punya. Kamu bilang ini telur bebek liar ya? Mana buktinya? Mbak Mei, jangan sampai tertipu. Lihat ini ada kotorannya belum kering, bau sekali. Tidak, cara bicaramu sungguh menarik. Ini cara membuktikan bahwa telur bebek liar saya segar. Lagi pula, makan telur bebek, cangkangnya dimakan juga. HMPH. Seleramu sungguh berat. Bagaimana cara Anda berbicara? Adikku, dia memang agak kasar tadi. Tolong jangan dimasukkan ke hati. Dia benar tentang satu hal. Bagaimana Anda bisa membuktikannya dengan telur-telur itu? Itu semua telur bebek liar, saudari, lihat. Tokomu gede banget, kamu pasti punya telur bebek, kan? Bawa satu dan bandingkan, nanti jelas. Adikku, kalau semua telurmu ini telur bebek liar. Kalau begitu, kakak pasti tidak akan mengecewakanmu. Tapi kalau kamu bohong padaku, hukumanku sangat berat, loh. Mbak Mei, telur sudah dibawa. Aku ingatkan ya, kalau kamu berani bohong pada Mbak Mei, awas nanti kamu bakal susah sendiri. HMPH. Lihat saja nanti.
Kak, Anda lihat sendiri, saya tidak perlu banyak bicarakan. Sepertinya ini memang telur bebek liar. Coba bilang, berapa harga yang kamu mau untuk telur bebek liar ini? Telur bebek biasa dijual Rp480 per kilo. Bagaimana kalau telur bebek liar ini dijual 500? 500 per kilo, tidak mahal kok. Bang, kamu bercanda ya? Aku bilang, 500 per butir, apa? Rp500 per butir. Kamu jual telur emas ya? Walaupun bukan telur emas, tapi ini aku dapatkan dengan susah payah. Dan di seluruh Szechuan. Tidak ada yang bisa mendapatkan telur bebek liar. Barang langka memang mahal. Maman Bonnard, tapis Limaratus Peraxatu, t'étape mal. Kak, kalau kamu setuju beli dengan harga ini, aku jamin, hanya kirim barang ke kamu, biar tempatmu jadi satu-satunya di Sichuan. Adik kecil, tidak nyangka, kamu cukup pintar. Baiklah, kakak akan ambil semua telur bebek ini. Mbak Mei, tapi itu 500 perak satu. Kita harus jual berapa banyak baru bisa balik modal? Kamu ini lihatnya pendek, tidak seperti adik kecil ini yang berpikir jauh. Sudah dibilang, ini satu-satunya di Sichuan. Harga jualnya nanti ya terserah aku, Mbak Mei. Bodoh, cepat bawa barang-barangnya ke dalam. Adik kecil, menghitung telur bebek ini akan memakan waktu lama. Bagaimana kalau kamu duduk dan beristirahat sebentar di tokoku? Saudari, jangan terburu-buru. Saya punya kesepakatan bisnis lain yang ingin saya bicarakan dengan Anda. Apakah Anda punya urusan lain yang perlu dibicarakan? Saya punya kura-kura besar di sini. Saya ingin tahu apakah Anda mau mengambilnya? Hai kura-kura tua yang besar, berapa harga yang kau minta kali ini? Aku tidak menjual kura-kura besar ini. Aku ingin bertukar sesuatu denganmu. Adik laki-laki, inilah yang Anda inginkan. Melihat betapa murah hatinya Anda, saya yakin saya tidak akan memanfaatkan Anda. Uang jual telur bebekmu aku tambah jadi 100.000, boleh? Ambil saja. Terima kasih, Kak. Kalau nanti kamu ada barang bagus, ingat kakak ya. Tenang saja, Kak. Kamu hebat banget baru sehari. Sudah dapat lebih dari 100. Ini belum seberapa. Aku tunjukkan yang lebih hebat lagi. Ayo cepat pulang selamatkan kakak ipar. Ayo, ayo. Adik laki-laki ini cukup menarik. Aku penasaran kejutan apa yang ia berikan kepadaku nanti. HMPH. Kukira dia hanya anak desa miskin yang beruntung. Kamu harus menyingkirkan kebiasaan sombongmu mulai sekarang. Jika tidak, cepat atau lambat Anda akan menderita kerugian besar. Dia hanya anak miskin. Apa hebatnya dia? Lihat dirimu, bajingan. Akan kuhajar kau sampai mati. Ajarku. Kepala rumah tangga, apa yang harus kita lakukan? Mau bagaimana lagi? Sekarang di rumah tidak tahu di mana makan berikutnya. Dari mana mendapatkan 30.000? Kami minta maaf pada Siu-Siu. Biar dokter pergi dulu. Aduh tidak bisa, kita tunggu sebentar lagi. Bukankah si bungsu bilang dia pergi mencari uang? Dia malas setiap hari. Kemana dia bisa mencari uang? Lagi pula bagaimana caranya dia bisa menghasilkan 30.000 dalam sehari? Lihatlah sudah hampir gelap. Menurut saya, dia hanya menghindari tanggung jawab dan pergi dengan si bungsu. Bocah kurang ajar ini makin tidak masuk akal. Tunggu sampai dia kembali, aku akan patahkan kakinya. Siapa yang mau patahkan kakiku? Bocah nakal, aku akan menghajarmu hari ini. Hehe. Bos, apa yang kamu lakukan? Ketiga baru masuk, tidak bisa bicara baik-baik, bicara bodoh.
Masih muda tidak belajar baik-baik, malah belajar omong besar, membiarkan dokter menunggu seharian, malah pergi berkeliaran dengan Xiao Wu. Hari ini aku akan patahkan kakinya untuk merubah kebiasaan buruknya. Pergi berkeliaran dengan Xiao Wu, membawanya bekerja. Masih berani menyangkal. Kamu bocah nakal yang bahkan tidak bisa membedakan tanaman dari gulma. Masih berani bicara soal uang. Hah? Seluruh desa tahu kamu selain bermalas-malasan, hanya pergi berkeliaran. Mana mungkin menghasilkan uang, bahkan 30 yuan? Akui kesalahanmu pada ayah. Kalau tidak, dia marah, tak ada yang bisa menghentikannya. Bu, aku membawa Xiao Wu untuk bekerja. Tidak salah, kenapa? Oak. Neko, berani ngomong begitu, bilang mau cari uang, kan? Uangnya mana? Hari ini kalau gak ada uang, lihat aku gak bakal biarin kamu. Aduh, Bisa kasih, gimana? Kalau kamu bisa kasih uang, aku panggil kamu ayah hari ini. Ayah, itu kan kamu yang bilang. Jangan salahkan aku kalau kurang hormat. Aduh, ternyata emang ada uang ya. Ternyata ada uang beneran. Si bungsu, kok kamu bisa dapat uang sebanyak itu dalam waktu singkat? Ada cara bagus seperti ini. Kalau mau berantem, sembuhin dulu penyakitnya kakak ipar. Si bangsu, pintar juga, gak jadi berantem. Cepat ambil uang buat kakak ipar berobat, ayo cepat. Gak manggil ayah lagi. Dok, 30.000, dihitung. Ah, gak perlu. Harus rutin minum obat, banyak istirahat, dalam waktu 1 bulan. Penyakit ini pasti sembuh. Terima kasih dokter. Kalau begitu saya pergi dulu ya, oke. Sudah sadar, Kakak sudah sadar. Aku ini kenapa? Dokter bilang kamu cuma kerja terlalu capek, asal minum obat teratur, cepat sembuh. Obat mahal tidak? Uang segitu tidak seberapa. Selama aku ada di sini. Obat ini bisa jadi makananmu pun tidak masalah. iya. Kakak ketiga hebat, bawa aku ke ngarai hantu ambil telur bebek. Sehari bisa dapat lebih dari 100. Iya benar. Sekarang, kakak ketiga sungguh hebat, ke ngarai hantu ambil telur bebek, gampang sekali. Tadi kamu bilang kalian pergi kemana? Ngarai hantu? Kakak kelima, mulutmu kayak pinggiran celana, keluar semua. Hebat sekali kamu, bahkan berani ke tempat seperti ngarai hantu. Dengarkan penjelasanku. Dengarkan kasih penjelasanmu ke sol sepatu ini. Ayah, dengarkan aku jelaskan. Jangan kejar anak nakal. Aku tidak berani. Berhenti di... Ayah, dengarkan aku. Jangan lupa, kamu masih harus panggil aku ayah. Halo. Ini ngarai hantu yang terkenal, di dalamnya indah sekali. Xiaoi, bagaimana kamu melakukannya? Bisa keluar masuk penghantaman guld. Kamu hebat sekali. Aku punya banyak kehebatan lainnya. Nanti kamu akan tahu. Kamu menyebalkan. Lihat ini, aku tukar dari bos Ziwelou dengan kura-kura besar. Untukmu. Ini ditukar dengan kura-kura besar. Aduh, ini mahal sekali ya. Tidak ada yang mahal. Kalau sudah punya uang, aku belikan kamu berbeda setiap hari. Cepat coba pakai, lihat cocok atau tidak. Bagaimana? Bagus? Bagus, kakak ipar, kamu adalah wanita tercantik di dunia yang pernah aku lihat. Kamu bicara apa sih? Aku tidak bicara sembarangan. Aku tidak bicara sembarangan. Sekarang maupun di masa depan, terus begitu. Kalau kamu terus ngomong sembarangan, aku tidak mau ngomong sama kamu lagi. Suster kemana? Jangan pergi jauh. Di sini hampir semua sudah aku jelajahi.
Meski sudah kumpulkan banyak uang, kalau terus begini, pasti habis. Setelah jual telur bebek ini, aku harus cari cara dapat uang besar. Ah, Suster, suster. Suster, baik-baik saja? Gimana keadaan? ada ular, Ah, Xiaoi jangan kesini, nggak pakai baju. suster aku nggak lihat apa-apa. Suster aku nggak lihat apa-apa. Sulit percaya tubuh kakak ipar sangat menggoda. Baru lihat air jernih, berencana mandi. Saat melepas baju, terlihat ada ular di samping. Baju di dekat sana. Khawatir ular muncul. Yuki, cepat bantu carikan baju. Jangan khawatir, kakak ipar. Aku akan segera mencarikan bajumu. Ular. Ular, Kakak ipar, ular. Jangan takut, ada di sini. ya. Kakak ipar, bagaimana kalau kamu pakai baju dulu? Kamu masih saja melihat. Bukan kakak ipar, kamu ini tiba-tiba saja menabrak. Kenapa kamu nggak bilang lebih awal? Aku nggak pakai baju. Kakak ipar, kamu ganti baju di sini, aku tunggu di sana. Habis sudah. Sekarang dilihat oleh Xiaoyi, bagaimana aku harus bersikap nantinya? Dia jangan-jangan mengira aku wanita yang begitu liar? Aduh. Tapi, nggak nyangka ya Xiaoyi. Badannya ternyata lumayan kekar. Dan tatapan dia tadi padaku, Dia jangan-jangan nggak tahan sama aku? Hahaha. Lin Xiu, kamu sedang memikirkan apa? Cepat pakai bajumu, Xiaoyi masih menunggumu. Tidak menyangka kakak ipar ternyata begitu lembut. Kamu kenapa tertawa bodoh begitu? Kakak ipar. Kakak ipar, sudah mulai gelap. Mari kita pulang, aku harus membawa kembali telur bebek ini untuk dijual, memperbaiki makanan di rumah. Mari pergi. Semua ini benar-benar kamu dapatkan dari lembah setan? Rasanya kamu pergi ke sana seperti ke pasar. Setiap kali bisa membawa banyak. Pada akhirnya, adik laki-lakiku memang hebat. Ceritakan ke kakak. Kamu belajar semua ini di mana? Di mana kamu belajar ya? Kakak akan kasih hadiah. Kak Mei, mau terima telur bebek ini atau tidak? Ambil, tentu saja ambil. Asal barangnya bagus, pasti saya terima. Oh, harus berterima kasih padamu, adik. Daging buruan yang kamu bawa sangat disukai oleh para pemimpin. Kali ini ITU benar-benar menaikkan prestige restoran saya. Di masa depan, saya harus mengandalkanmu untuk pasokan yang stabil. Senang bisa membantu Kak Mei. Tapi setelah ini, nanti bakal kosong sebentar. Apa kehabisan stok? Ada uang tapi nggak ngambil, kamu bodoh ya. Tidak benar. Kamu nggak mungkin lagi berniat naikkan harga, kan? Kalau memang begitu, kakak bisa bantu naikkan harga. Tapi, kamu harus jamin barangnya asli dan harus pasokan eksklusif. Kak Mei, Anda salah paham sama saya, Anda baik dengan saya. Mana mungkin saya sengaja naikkan harga, kan? Telur bebek liar ini memang bukan dari penangkaran jujur saja. Bulan ini saya hampir memanen semua telur bebek di lembah hantu, mau jual saja tidak ada barangnya. Oh, begitu. Tidak bisa salahkan kamu. Tapi kamu lihat, akhir-akhir ini para pemimpin semua cari rasa liar ini rumah makan saya. Sekarang bikin kakak jadi bingung. Kamu bilang, mau bagaimana kompensasi sama kakak? Kak Mei benar-benar jago, tapi dia kaya dan berkuasa. Kalau bisa menarik dia jadi mitra, rasanya bisa jadi hasil yang menang-menang.
Tentu saja, saya datang untuk urusan kedua, bicara bisnis dengan Kak Mei. Ini bisa jadi kompensasi. Oh, coba ceritakan bisnis bagus apa itu. Kamu pergi dulu saja ya. Kak Mei, kamu pernah dengar soal lotre belum? Tahun 86 itu lotre belum resmi ada, jadi pengawasannya juga longgar. Selama kita kontrol ketat peluangnya, dalam periode ini pasti bisa dapat untung besar. Lotre. Apa? Lotre itu apa sih? Ini adalah undian. Pada beberapa kertas tertutup, tulis hadiah yang berbeda, lalu biarkan orang bayar untuk menarik undian. Artinya, asal kita kontrol dengan ketat peluang memenangkan hadiah, dan manfaatkan psikologi orang yang suka berjudi, kita bisa menarik banyak orang untuk memberi kita uang. Ini bisnis yang sangat menguntungkan. Tentu saja, jangan sebutkan di masa sekarang yang kurang hiburan. Bahkan di masa depan juga banyak orang terburu-buru memberikan uang hanya karena tergiur hadiah besar. Adikku yang baik, kamu benar-benar beri kejutan besar buat kakak. Hanya saja aku nggak tahu. Seberapa banyak kejutan lain yang kamu punya yang kakak belum tahu? Tidak kusangka lebih dari punyanya kakak ipar. Jangan terlalu bersemangat, Mei, kita masih banyak urusan. Misalnya hadiah. Untuk hadiah besar bisa langsung pakai uang, tapi untuk hadiah kecil lebih baik pakai barang dengan harga yang lebih samar. Dengan begitu, kita bisa menciptakan suasana selalu untung tanpa rugi untuk menarik lebih banyak orang bermain. Iya, kamu benar. Menurutmu, bagaimana kalau pakai enamel? Benar juga, kok aku nggak kepikiran. Di zaman ini, pasar enamel sudah mulai meredup, tapi bagi masyarakat biasa, barang enamel masih tergolong mewah. Memanfaatkan perbedaan informasi ini, kita bisa menarik banyak orang dengan keuntungan minimal. Mbak Mei, kamu memang jenius. Kalau kamu merasa metode ini bisa, aku kenal pemilik pabrik enamel. Sekarang aku bawa kamu ke sana untuk kenalan. Baik. Masuk. Keponakan. Mai, kenapa kamu datang? Kenapa rasanya kedua orang ini agak aneh, agak aneh, agak aneh? Paklu. Kali ini aku datang, ingin mengenalkan seseorang padamu, adikku Hanyi. Dia ada bisnis yang ingin dibicarakan. Selamat datang. Tidak tahu saudara muda ini? Ingin membicarakan bisnis apa? Halo Pak Liu, ingin membeli beberapa baskom enamel. Bagus. Kamu ingin berapa? Harga grosir. 500. Maaf ya. Pabrik kami biasanya hanya memberi harga grosir untuk jumlah besar, kamu hanya pesan 500. Aku tak bisa bantu. Pak Liu, hebat sekali. Pabrik hampir tak bisa jalan, tapi tetap tak bergeming. Apa maksudmu? Kurasa kamu tak serius mau beli. Jika hari ini tak jelaskan. Walaupun dibawa oleh Sir Mei, aku tetap takkan beri muka. Pak Liu, jangan terburu-buru. Dengarkan sebelum menilai keseriusan. Pabrik enamel memang pernah berjaya. Namun sekarang pasar enamel terguncang. Jika tebakanku tak salah. Karena kesalahanmu menilai situasi, kau menimbun banyak barang. Takut-takutnya. Gaji pekerja pun, kau terpaksa pinjam uang, kan? Bagaimana kamu tahu? Tentu saja aku tahu dari memori kehidupan sebelumnya. Di masa depan, dengan munculnya produk plastik, pabrik enamel akan segera bangkrut. Sebenarnya kamu siapa? Apa maumu? Direktur Liu, saya datang untuk membantu Anda. Saya ada usul, mulai sekarang beralihlah ke produk baja tahan karat, jangan buat enamel lagi. Aduh. Saya juga ingin, tapi saya butuh uang. Lihat, saya akan sering ke sini ambil minimal 10.000 barang. 10.000 barang, betul. Tidak kurang dari itu. Sekarang harga eceran mangkok enamel adalah Rp2. Berapa harga minimumnya yang bisa Anda berikan? Jika kamu benar-benar ambil 10.000 barang. Saya hanya minta 80 sen per barang. Deal. Tentu, hari ini ambil 500 barang. Akan datang ambil bertahap, soal pembayaran, bayar per barang.
Baik, saya akan segera mengatur orang untuk mengemas barang. Kak Mei, terima kasih. Bisnis di sini selesai. Aku harus cepat urus undian. Sisanya tolong urus ya. Biar aku urus di sini. Cepat pergi urus urusanmu. Oke, oke. Orang sudah pergi lama, masih lihat-lihat. Haha, aku lihat kamu ini sedang jatuh cinta, ya? Paman. Jangan asal bicara. Mana aku asal bicara? Barusan kamu suruh aku jangan ungkap hubungan kita. Kan mau uji dia. Menurutku anak ini bagus. Berani, cerdas, dan punya pandangan jauh. Orang seperti ini jarang ada. Kamu harus cepat ambil sikap, jangan sampai nanti direbut orang lain. Paman. Pria yang aku suka, belum ada yang bisa merebutnya. Daging babi, daging babi. Ketiga, Kamu bilang, ini benar bisa menghasilkan uang? tentu saja. Untungnya besar, hari ini aku bawa kalian untuk kaya. Tapi, aku nggak percaya ada orang yang bayar untuk kertas bekas ini. Ketiga, menurutku kamu lebih baik kembali ke pekerjaan lama saja. Jangan terlibat dengan hal-hal yang nggak guna ini. Banyak rambut, sedikit akal. Hari ini biar aku tunjukkan padamu apa itu menghitung uang sampai pegal. Kalian cukup ikuti instruksiku. Pastikan keuntungannya hari ini tidak kurang dari 2.000. APA? 2.000? Yang ketiga, ayo. Kamu pasti lagi mimpi, kan? Kamu tahu 2.000 itu berapa banyak? Beraninya bilang yang seperti itu. Kamu cuma beruntung dapat uang dari jual telur bebek. Jangan-jangan kamu pikir kamu jenius bisnis atau apalah. Kamu nggak percaya? Tidak percaya, kalau kamu dapat 2.000 per hari, saya jadi orang terkaya. HMPH. Begini, kita taruhan saja bagaimana? Taruhan apa? Waduh, belakangan ini saya sibuk sekali, pinggang pegal punggung sakit. Begini. Kalau keuntungan hari ini lebih dari 2.000, kamu harus pijat aku kapanpun aku mau. Oke. Kalau hari ini nggak dapat, aku balik ngadu ke ayah. Biar ayah Hayamu. Xiaoyi. Cukup. Lihat jamnya, pekerja akan segera pulang. Ikuti instruksi saya. Kita mulai kerja. Cepat pergi. Xiaoyi, apakah bisa berhasil? Aduh, Tenang saja, pasti bisa berhasil. Bukankah kamu ada di sini? Kamu perlu melakukan seperti saya katakan. Kamu cantik dan suaramu merdu, akan menarik banyak orang. Hang. Hei, kalian cepat datang, lihat-lihat. Hanya 2 rupiah, sudah bisa mendapatkan 1. Menang besar, 2 rupiah bisa hadiah ratusan. Ayo, lihat-lihat. Lewat jangan terlewat, sini ada undian. Lihat-lihat. Lihat sebentar. Kenapa banyak sekali orang? Kenapa banyak sekali orang? Kenapa tiba-tiba ada banyak orang? Kalau tidak, kenapa aku pilih tempat ini? Di sini ada pekerja tambang. Seluruh pekerja tambang adalah pelanggan kita. Siap-siap pijat untukku, HMP. Banyak orang tidak berarti beli. Dengan lembaran kertas jelek ini, siap-siap rugi besar. Kakak kedua belum tahu kelakuan pekerja di sini, meskipun pekerja tambang batu bara punya uang. Tapi kerjaan mereka sangat melelahkan, tekanannya besar, susah lepas dari kebiasaan buruk berjudi. Hiburan baru ini kayak lotre, mereka pasti tidak akan melewatkannya. Kakak kedua, pijatan sudah pasti jadi. Kamu, Barang ini 2.000 bisa jadi 100.000, benar? tentu saja benar, bukan hanya hadiah 100.000, minimal juga dapat baskom enamel, kaleng, dan sabun. 2.000, kamu beli tidak rugi, tidak tertipu. Beli kesempatan untuk jadi kaya. Bro, mau coba nggak? Oke. Kalau begitu aku coba 1. Aku juga nggak rugi 2.000 ini. Aku mau lihat apakah kalian bohong. Percaya? Kenapa bengong? Cepat ambil uangnya. Oh, Silahkan. Bos, demi keadilan, kamu pilih sendiri ya. Baik. Mari kita lihat dengan cepat. Menant l'autre. Hadiah ketiga, 5 yuan.
Selamat, saudara. Hadiah ketiga, 5 yuan. Selamat, saudara. Ini bonusmu. Aku menang. 2 yuan jadi 5 yuan. Aku mau 1. Beri sepulu. Aku akan memenangkan hadiah utama. Keduanya tersedia. Aku juga mau 1. Semuanya. Semua orang punya, satu-satu. Di belakang ada. Ternyata kakak ketiga benar. Kertas bekas ini benar-benar bisa jadi uang. 1997, 1998. Wah, 2000. Oh, Ya ampun. Hari ini benar-benar dapat 2000. Kakak ketiga. Kamu benar-benar hebat. Wah, sudah cukup. Baru saja dimulai, tunggu saja sampai aku memperbesar skala. 2 juta rupiah kecil itu cuma setitik ujung tanduk. Uhuk. Hei, adik. Aduh, adik baik. Aku akan berhenti kerja dari pabrik. Kamu bawa aku jualan tiket lotre ya? Mau bawa kamu. Bisa juga sih. Aduh, baru sibuk jadi punda ini sakit sekali. Aduh, mengerti. Aku mengerti. Hehe. Lihat. Bagaimana kekuatannya? Bagus, bisa diajari. Peganglah. Hehe. Ini uang untuk merekrut orang. Ajak temanmu menulis lotre. Setiap hari dapat makan, selalu ada daging. Gajinya Rp1 sehari. Bekerja baik dapat bonus. Baiklah, aku segera pergi. Cepat pergi. Hehehe. Kakak ipar. Uang ini simpan baik-baik. Uang yang kita dapat setiap hari simpan. Tidak, ini terlalu banyak. Aku tidak bisa terima. Sebaiknya simpan sendiri. Kita ini pasangan, tidak perlu dipisah. Simpan baik-baik uang ini, tunggu sampai aku bisa membeli rumah besar dan televisi untuk keluarga. Aku baru akan jujur kepada orang tua. Dengan megah membawamu masuk rumah. Aku menunggumu. Mau apa? Siapa izinkan buka lapak di sini? Kamu ngapain di sini? Aku ngapain di sini? Anak muda, aku datang untuk tagih hutangmu. Kalian mau ngapain? Gak pernah menyinggung kalian. Kamu jualan di depan pabrikku. Menurut kamu aku ini siapa? Kamu itu Wang Jiangwo. Wah, hebat. Anak muda, bagus. Jadi kamu punya sedikit pengetahuan. Betul, aku. Aku adalah Wang Jiangwo. Jadi dia itulah Wang Jiangwo. Walaupun di kehidupan sebelumnya tidak pernah bertemu dengannya, setidaknya pernah mendengar beberapa rumor. Wang Jiangwo menguasai dunia hitam dan putih, tokoh besar di kota ini. Terjebak rencana hingga kehilangan harta, dipenjara, dan mati tragis. Kalau aku tidak salah ingat, kejadian ini seharusnya terjadi hari ini. Hei, anak muda, apa kamu ketakutan? Baiklah, karena kamu tahu namaku, aku juga tidak akan berbasa-basi. Kamu menggelar dagangan di depan pabrikku dan sudah menghasilkan banyak uang dari karyawanku. Kamu pikir kamu tidak perlu memberi sesuatu sebagai balasan? Kamu ingin aku memberi apa? Hehehe, sederhana. Kamu hanya perlu memberitahuku cara lotre MU itu. Hari ini aku bisa memberi ampun padamu. Kalau aku bilang tidak ya. Aduh. Menolak baik-baik. Mau dipaksa ya? Baiklah. Kamu memang tidak tahu batas MU. Aku beritahu kamu, percaya atau tidak, saya bisa membuat Anda menjadi lumpuh sekarang juga, kehilangan anggota tubuh. Pikirkanlah baik-baik sebelum Anda berbicara. Saya menyarankan Anda. Pikirkanlah baik-baik sebelum Anda berbicara. Percaya, jika kau macam-macam denganku, kau akan langsung mendapat balasan. Terlebih lagi, keluarga mereka hancur, dan mereka tidak akan pernah mempunyai kesempatan untuk pulih. Aku hanya mendapatkan makanan penutupku.
Lebih parahnya lagi, keluarganya hancur dan dia tidak punya kesempatan untuk pulih. Aduh! Kau benar-benar mengira dirimu semacam dewa? Dalam arti tertentu. Aku benar-benar seorang dewa. Haha. Ya ampun, dengarkan anak ini. Apa dia tidak takut setengah mati? Nak, kalau saja kau dua. Aku adalah Kaisar Giok. Percaya atau tidak. Jangan datang berlutut sambil menangis dan memohon padaku nanti. Pikir siapa, Nok? Pantas buat CEO Wang berlutut dan memohon. Tuan Wang, Saya pikir anak ini. Menakut-nakuti Anda dengan trik. Aku dan teman-teman akan membuatnya jerah, lalu dia patuh. Ayo, teman-teman. Lihat orang Yakin sekali, mungkin dia punya kemampuan, apa yang dia tahu? Tidak, aku harus mengujinya dulu. Hahaha, anak muda, hahaha anak muda. Bukankah kamu bilang kamu dewa? Baiklah, aku beri kamu kesempatan untuk membuktikannya. Bukankah kamu bilang aku akan hancur? Coba ceritakan bagaimana kamu bisa melihatnya. Jika kamu benar, aku akan minta maaf sekarang juga. Tapi jika kamu salah, Jangan salahkan aku kalau aku tidak mengesahani. Akhirnya berhasil menakutinya. Kalau ngomongnya lebih lambat, aku pasti sudah ketahuan. Katanya orang kaya lebih mudah percaya tahayul. Itu memang benar. Ahem. Saya lihat di atas pabrik Anda. Ada aura gelap yang mengelilingi. Dan ada sedikit warna merah. Ah, sepertinya seperti matahari tenggelam. Ada bencana berdarah. apa katamu? Kamu bilang, pabrikku akan bangkrut? Jika kamu tidak mulai berbuat baik, karma buruk akan datang padamu segera. Anak muda ini, pabrikku mendapatkan untung banyak dan terus berkembang. Tapi kamu bilang pabrikku akan bangkrut dan tidak akan pernah bangkit lagi. Kau penipu. Penipu sialan. Bro, hajar dia sampai habis. Ini kok nggak sesuai sama yang kupikirkan sih? Wang Jiangwo, berhenti, diam. Yang gak mau mati, minggir. Kamu baik-baik saja? Mei, kamu datang tepat waktu. Kalau enggak, hari ini aku bisa kena apes. Tenang, ada aku, tidak ada yang berani ganggu kamu. Wang Jiangwo, datang ke sini. Wah Mei Mei, kenapa kamu ke sini? Mei Mei, Jangan salah paham, lelaki tua jelek itu ngejar aku tidak pernah setuju. Berapa kali harus aku bilang, jangan panggil aku Mei Mei, geli tahu. Bukan seperti itu. Aku mengerti. Kamu cuma mau uji ketulusan hatiku kan? Hahaha. Tenang saja. Saya pasti akan menggunakan ketulusan dan ketekunan saya. Menientemu. astaga. Jadi, pria gendut bertampang garang ini ternyata adalah pelamar Suster Mei. Suster Mei benar-benar membuat keputusan yang tepat dengan mendekatinya. Terus, saya bahas dengan Anda nanti. Aku bertanya padamu, apa yang ingin kau lakukan terhadap adikku tersayang dengan membawa begitu banyak orang ke sini hari ini? Adik laki-laki, adik laki-laki. Lihat, Kil Raja Naga tersapu banjir. kamu seharusnya bilang kamu saudaranya Mei Mei. Jika kamu menghajar kakak iparmu, dia tidak akan mengambil tiket lotremu. Hahaha. Apa maksudmu dengan kakak ipar? Jangan sembarangan omong di sini, aku bisa marah padamu. Wang Zhengwo. Sekarang kamu benar. Berani, ya, kamu ambil keuntungan dari bisnis saya dan adik saya. Aku kasih tahu, hari ini kalau adik terluka sedikit, aku pasti tidak akan melupakanmu. Aduh, demi langit dan bumi. Aku kan tidak tahu. Lagi pula, dia sudah mengelabui aku lama di sini. Aku belum memukulnya, kamu sudah datang. Aku bahkan tidak menyentuhnya. Benar. Makan sembarangan boleh, tapi bicara sembarangan tidak boleh. Kalau kamu tidak dengar aku hari ini, besok pasti ada masalah besar.
Menurut berita dari kehidupan sebelumnya, hari ini jam 2 siang tambang batubara akan tiba-tiba runtuh, menyebabkan 26 pekerja yang belum sempat melarikan diri semua tewas. Wang Jiangwo juga karena itu akhirnya merugi semua kekayaannya dan dihukum, di penjara. Tambang batubara ini pun diambil alih oleh wakil direktur, sungguh tragis sekali. Mungkin aku bisa memanfaatkan informasi ini untuk mendapatkan keuntungan. Wah, adikku. Sebelumnya aku tidak tahu kamu adalah adik Mei Mei. Sekarang aku sudah tahu, kamu adik Mei Mei, juga adikku. Kita saudara dekat. Jadi tidak perlu lagi melakukan ini. Itu nggak ada hubungannya sama Mbak Mei, percaya atau enggak? Terserah kamu. Oke. Jadi kamu mau aku ngapain? Tutup tambangmu, tarik pekerja keluar. Baru kamu selamat. Apa? Nggak mungkin, kamu tahu kalau pabrikku berhenti 1 hari saja, berapa banyak kerugiannya? Kalau gara-gara 1 kata darimu uangku hilang semua. Siapa yang akan tanggung kerugiannya? Ya udah. Bagaimana kalau kita bertaruh? Kamu mau bertaruh apa denganku? Tutup pabrik sampai jam 2 siang, kalau tidak ada masalah, semua kerugian. Aku yang tanggung. Itu bisa jadi puluhan ribu loh. Tenang, aku tahu apa yang aku lakukan. Kotak undian, jika ada masalah kotak undian pabrik, kamu harus bantu memperluas bisnis lotereku. Bagaimana? Ini. Wang Jiangwo, apa ini? Ada aku di sini. Kamu takut adikku tidak bisa menanggungnya? Ini paling-paling. Aku taruhan diriku padamu. Hahaha. Bertaruh. Beritahu semua orang. Termasuk pekerja yang ada di tambang, sekarang segera kumpul di depan pabrik. Segera, aku bilang semua orang. Probelang. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Tunggu. Kamu suruh banyak orang keluar sampai pintu gerbang hanya untuk menunggu di sini? Jam 2 siang. Akan terungkap. Adik baik. Kamu bisa atau tidak, kakakmu ini sudah taruhan besar loh. Tenang saja, semuanya sudah diatur. Hanya perlu tunggu sampai jam 2 siang untuk dapat bantuan Wang Jiangwo. Dengan dana dan orang-orangnya, bisnis lotre akan segera merambah seluruh kota. Saat itu, tinggal di rumah sambil menghitung uang. Aduh. Adik. Ini sudah jam 1.59. Di tambang ini belum ada kejadian. Benar-benar tidak ada yang terjadi. Jangan-jangan kamu cuma main-main sama aku. Seumur hidupku paling benci dibohongi. Tapi kali ini tidak apa-apa. Kalau kamu bohongi aku, maka kakakmu. Apa maksudmu ini? Aduh. Datang lagi ya, masih pakai trik royal menakut-nakuti. Tidak apa-apa, sekarang aku merasa semakin dekat dengan kakakmu. Masih tidak ada kabar ya, kelihatannya. Mimi. Sekarang kamu milikku. Wang Jiangwo. Boss Wang. Bos Wang, tambang kita mengalami kerancuan. Sekarang tambang semuanya tertutup. Bahkan serangga pun tidak bisa keluar. Untungnya Anda menghentikan operasi lebih awal dan memanggil lebih dari 20 pekerja keluar dari tambang. Jika tidak, akibatnya tidak terbayangkan. Apa? Jika lebih dari 20 pekerja terjebak di dalam tambang, hanya biaya kompensasi saja sudah cukup untuk saya. Habis-habisan deh sekarang ditambah lagi ada razia besar. Saya kira bakal lama di penjara nih. Wang Jiangwo. Bukankah sudah bilang?
Berani sentuh aku, kamu pasti akan hancur berantakan, nggak bisa bangkit lagi. Wah, kamu ini benar-benar dewa ya. Nggak tahu siapa kamu. Tolong jangan samakan dirimu denganku ya, kamu harus memaafkan aku, kalau nggak akan bangkit. Haha. Wah, udah cukup, udah cukup. Bangunlah, selama kamu patuhi taruhan, hari ini aku akan mengampunimu. Ingatlah, di kemudian hari harus berbuat baik dan mengumpulkan amal, kalau tidak, pasti kamu akan mengalami kesulitan besar. Tenang saja. Wang Jiangwo agak kacau, tapi jelas dalam urusan budi dan dendam. Anda telah menyelamatkan hidup. Di kemudian hari, arah timur yang Anda tunjuk, aku tidak akan ke barat. Aku, Wang Jiangwo, akan mengikuti dengan setia selalu mengikuti. Adieu, Master. Di buku tabungan ini, Ada 50.000. Waktunya mendesak. Saya cuma bawa sebanyak ini. Tolong jangan merasa sedikit. Ini mewakili. Sedikit perhatian dari saya. tolong diterima dulu. Di kemudian hari akan ada hadiah besar sebagai terima kasih. Ya. Tidak disangka kasih 5.000. Ini hanya sedikit tanda perhatian saja. Para pengusaha batu bara ini memang kaya raya. Tampaknya langkah ini yang benar. Dengan 5.000 ini, aku bisa segera ekspansi dan mulai rencana selanjutnya. Menikahi kakak ipar sebentar lagi. Masih ada. Ada orang-orang ini, datang dan berdiri baik-baik. Nanti. Kami juga akan mengikuti Anda, Master. Ingat baik-baik, kata-kata Master nanti berarti kata-kataku juga. Siapa yang berani membangkang? Jangan salahkan aku kalau aku kasar. Dengar gak? Danke. Panggil orang. Hello Master. Baiklah ya. Kedengarannya aneh kalau dibilang master mulai sekarang panggil IG aja. Hello Yaij. Banggi. Nanti kalau ada apa-apa, tinggal suruh aja. Saya butuh bantuan anak buahmu. Tenang saja, makan daging setiap kali. Setiap hari ada uang untuk dibelanjakan. Tidak disangka, sekarang Xiao Yi jadi hebat begini. Hanya beberapa kata sudah bisa menaklukkan Wang Jiangwo si bandel itu. Dia memang punya kemampuan. Pantas saja dia pria yang saya pilih. Ingat gak? Tenang, Bro Yi. Ingat semua. Akan atur semuanya. Pastikan tidak ada kesalahan. Bagus. Bisa diajari. Mengingat kamu menyesal. Sekarang, kasih tahu satu hal lagi. Ini bukan bencana alam, tapi ulah manusia. Ke depan, hati-hati ya. Meskipun dulu gak ada bukti, tapi banyak tanda yang menunjukkan semua ini ada yang mengatur. Tujuannya untuk menghancurkan Wang Jiangwo dan mengambil alih tambang batu bara. Kalau gak, dengan koneksi Wang Jiangwo, mana mungkin dia bisa begitu menderita. Maksudmu? Di balik ini semua, ada yang menjebak aku. Itu yang aku bilang. Semua peralatan di pabrik saya. Setiap tahun ada pemeriksaan. Bagaimana terjadi kecelakaan sebesar ini? Kalian ikut dengan saya. Saya mau lihat siapa yang berani membahayakan saya. Ya. Saya tidak bisa melawan dewa, tapi manusia masih bisa. Panggil orang. Wang Jiangwo benar-benar bersemangat. Tapi otaknya kurang cerdas, langsung bertindak tanpa bertanya siapa dulu. Tapi dengan petunjuk dariku, seharusnya tidak ada masalah besar. Bagus, adik. Tak disangka kau punya kemampuan seperti ini. Hanya saja tidak tahu, adikku ini punya kemampuan apa yang belum diketahui kakaknya. Mbak Mei, jangan susahkan saya, kakak ipar. Masih ada istri di samping. Mbak Mei, Anda luar biasa. Apa bisa saya sembunyikan dari Anda? Terima kasih sudah menyelamatkan hari ini. Aku pasti dalam masalah besar. Benar ke adik? Lalu, coba bilang. Kamu mau bagaimana berterima kasih sama kakak? Kak Mei, aku juga nggak tahu, atau mungkin kakak yang bilang aja. Kalau belum terpikir. Bagaimana kalau Malam ini pergi ke kamar kakak. Pikirkan baik-baik.
Tidak bisa. Tidak bisa. Dia tidak boleh. Dia harus pulang untuk makan. Makan saja. Di mana makan tetap makan kan. Adik. Pergi bersama adikku. Kakakku mengundang semua koki dari restoran Ziwilo ke rumah kami untuk memasak untukmu. Atau apakah itu? Kamu ingin memakan kakak perempuanmu? Buatan tangan. Anda. Kamu bilang. Kamu pergi sama siapa? Iya kakak. Kita harus memilih satu. Jangan khawatir, ikutlah dengan adikmu. Kakakmu bisa memberimu makan dengan baik. Anita MUI sungguh wanita penggoda. Kakak iparku memelukku erat. Tidak tahan sama sekali. Tidak mungkin. Kalau gini, perkelahian pasti terjadi. Kak Mei, ingat. Adik masih di rumah, menungguku makan. Makan setelah makan. Kami berangkat sekarang. Cepat pergi. Mendengges. Adik kecil, kamu nggak bisa kabur. Kenapa ngelakuin hal memalukan itu? Begitu lihat wanita dekat Xiaoyi, aku jadi panas dan nggak peduli. Apa? Aku cemburu nih. Nggak mungkin. Xiaoyi sekarang kan hebat banget. Mana mungkin dia suka sama aku? Lagi mikirin apa? Kok bengong? Nggak kok. Tidak apa-apa. Xiaoyi. Pulang cari Mei Jie saja. Kakak pulang tidak masalah. Kakak, jangan berpikir yang tidak-tidak, Meijie hanya teman baik dan bos saya. Sekarang, saya hanya ingin cepat dapat uang biar bisa menikahi kamu dengan meriah. Kamu tidak akan mengabaikan kakak kan? Mana mungkin. Di hati saya, kamu selalu wanita yang paling sempurna. Licik. Ayo pergi. Kita pergi beli sesuatu, pulang dan rayakan. Oke. Ayah, ibu. Lihat aku bawa makanan enak untuk kalian. Daging, baunya daging. Ya ampun. Kerega. Dari mana kamu dapatkan daging ini? Tentu saja beli. Hari ini ingin memperbaiki makanan kita. Wah, beli banyak daging begini. Kamu boros sekali. Bu, ini cuma sedikit uang kok. Aku jamin nanti kita bisa makan daging tiap hari. Anak ini. Kakak ketiga paling hebat. Bagus. Kerega, kamu memang berbakat. Saya rasa, sudah saatnya mencarikan dia seorang istri. Iya, benar. Ayah, ibu. Sebenarnya, saya sudah punya orang yang saya suka, dan kalian semua kenal. Tunggu sampai saya bisa memberikan rumah besar untuk keluarga, saya akan membawanya ke sini untuk kalian lihat. Seriusan? Tentu saja itu benar. Oak. Hebat sekali. Ada apa? Kita tidak perlu khawatir lagi. Malam ini berdua. Minum sedikit. Baiklah. Nomor 3. Orang yang kamu cari sudah datang. Ini semua intelektual dari pabrik kami. Aku harus meyakinkan mereka. Jadi, jangan sampai janji kamu gagal. Jangan khawatir, semua sudah siap. Hari ini kita mulai bekerja. Saya jamin, dalam seminggu kita bisa dapatkan 100.000. 100.000. Sebanyak itu. Belum pernah lihat 100.000. 100.000. Kupikir kau ini. Dapat uang sedikit, langsung sombongnya. Seluruh desa kita. Digabungkan, tidak kumpulkan 100.000. Kamu bilang seminggu bisa dapat 100 juta. Itu bukan omong kosong. Betul sekali. Nomor 3. Meski jualan lotre menguntungkan, tapi 100 juta itu. Bukan jumlah sedikit. Hentikan omong kosongmu. Kalian. Tidak percaya ya? Tidak percaya, aku belum pernah lihat uang 100 juta. Jangan berkedip. Sekarang. Ini adalah momen menyaksikan keajaiban. Terima kasih, tulis lebih banyak. Ya. Ini bagus, bisa. Di sini, tekan di sini lebih rapat. Ini terlalu longgar, tidak masalah. Kamu bisa tulis lebih banyak. Baik. Ya. Begitu, lalu ini. Semua kerja keras, nanti setelah selesai kita makan enak, oke.
Pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan. Satu persatu. Ayo, belakang juga ada. Bagi-bagi uang. Bagi-bagi uang. Wah, uang. Uang. Banyak sekali uang. 100.000. Tidak kurang. 100.000. Benar-benar dapat 10.000. Saya seumur hidup belum pernah lihat uang sebanyak ini. Ini baru permulaan, toko lotre kita sudah menyebar ke seluruh kabupaten, nanti setiap hari bisa dapat sebanyak itu. Anak ketiga sudah sukses. Keluarga kita hidup enak semua berkat kemampuan anak ketiga. Hahaha. Bu, Jelas juga berusaha. Baik-baik, kalian semua sukses, hahaha. Yang ketiga, sekarang menghasilkan banyak uang. Selanjutnya, kamu mau ngapain? Tentu saja, memperbaiki kehidupan seluruh keluarga. Aduh, sekarang setiap makan ada daging. mau diperbaiki apa lagi? Daging setiap hari, mana bisa bagus, lihat rumah kita jelek. Tidak ada peralatan elektronik yang layak. Dulu keluarga miskin, tidak punya pilihan, sekarang kita punya uang, tentu saja belikan barang-barang itu semua. Aduh. Itu berapa duitnya? Susah kare duit. Sekarang langsung habis ayah. Menurutku, kamu punya uang sedikit aja langsung suka pamer. Bertahun-tahun berlalu. Nggak ada yang nggak ada. Menurutku, mending nabung aja uang ini buat nikah. Aduh. Ayah, ibu, aku cari banyak uang buat kehidupan yang lebih baik. Kalau kita udah punya uang, kenapa harus hidup susah lagi? Lagi pula, kalian ingin aku nikah. Di rumah ini, TV bagus nggak punya. Gimana aku? Ngomongin nikah? Yai, bener-bener deh. Banyak orang yang melihat. Ketahuan, bagaimana ini? Ya benar juga, ini semua uang kamu yang dapatkan. Jadi, lakukan seperti yang kamu bilang. Hebat, kita akan punya TV besar di rumah. Kamu yang paling senang. Yai, beli 3 set terlalu banyak. Tidak bisa pakai semua, 1 cukup. Kita beli baru saat tahun baru, Beberapa set pakaian, tidak seberapa harganya. gak bakal Kita bisa gantian pakai, kamu tuh layak punya yang terbaik. HMPH. Basimo. Ayo kita pilih hadiah buat keluarga. Lalu kita pilih peralatan elektrik. Oke. Xu. Itu dia. Xu. Dia itu. Kamu kenal dia? Iya. Dia pemuda desa dari kota, Qin Suesong. Di desa, dia selalu menggangguku. Setelah kembali ke kota, kita tidak pernah bertemu. Tak disangka bertemu di sini. Oh begitu, pantesan panggilannya begitu akrab. Tapi meskipun akrab, juga tak ada gunanya. Dulu tak ada kesempatan, sekarang lebih tidak ada. Xu. Takusanka. Bisa bertemu denganmu di sini. Sudah bertahun-tahun tak ketemu, tak disangka dia masih secantik itu. Kali ini harus mendapatkannya. Hei, kamu lihat apa? Sudah lama aku tidak bertemu denganmu. Siu. Agak bersemangat. Bagaimana kalau aku ajak kamu minum kopi? Kita bisa duduk dan ngobrol. Qin Suesong, jangan panggil aku Siu. Jangan panggil. Tidak ada hubungan antara kita. Aduh, kenapa kamu tidak tahu sopan santun? Tapi, Xuezong. Dia adalah ahli. Dengan biaya besar Pak. bukan hanya muda dan Teknologinya juga hebat. Berapa banyak orang yang mendekati kita di Suesong. Tapi kamu justru ingin dekat dengannya. dekati saja. Nggak ada yang mau dibicarakan sama dia. Kamu. Siu, aku tahu kita sudah lama nggak ketemu, jadi agak canggung. Kamu tahu nggak? Sebagian besar alasannya itu karena kamu. Apakah itu belum cukup buktikan perasaanku? Aku nggak butuh kamu buktikan perasaan. Sebelumnya aku sudah bilang, kita nggak ada perasaan. Aduh, Siu kamu. Kamu tidak dengar dia bilang tidak suka kamu panggil dia Siu? Kamu siapa sih? HMPH? Siapa aku? Aku laki-lakinya. Apa? Tidak mungkin. Apa? Tidak mungkin. Apa yang tidak mungkin? Aku bukan laki-lakinya, atau kamu yang jadi? Xu.
Kamu bahkan tidak suka aku, seorang intelektual dari kota. Bagaimana mungkin kamu suka pria desa seperti dia? Apa yang salah dengan pria desa? Pria desa juga lebih baik daripada kamu, si bijaksana yang lemah. Lihat kamu lemah sekali. Adieu. Sepertinya kemarin malam kamu banyak lakukan hal buruk dengannya ya. Kamu omong kosong. Siu-siu, jangan dengar dia omong kosong. Aku sama sekali tak ada apa-apa dengan dia. Hatiku penuh hanya untukmu. Mana mungkin aku suka sama dia? Kulitmu setebal ini, bilang kamu munafik saja sudah memuji kamu. Kalau kamu omong kosong, hati-hati aku tak akan sopan. Aku ingin lihat bagaimana kamu akan tidak sopan padaku. Camus. Aku orang berbudaya, bicara bukan berkelahi, bicara bukan berkelahi. Tidak mau berdebat dengan... Mengerti kan? Sucsu. Ini, jadi, sudah. Qin Xuesong, kita tidak ada hubungan. Aku tidak ingin bicara denganmu. Kami harus pergi berbelanja, jangan ganggu kami. Kita pergi, Xiao Yi. Berlagak suci di depanku, lalu mesra dengan pria lain. Setelah aku memilikimu, akan kubuat kau berlutut memohon padaku. Wah, pertama kali aku lihat begitu banyak peralatan rumah, semua merek terkenal lagi. Xiao Yi, pasti mahal belanja di sini. Selama kamu suka, uang bukan masalah. Benar-benar sombong ya. Peralatan di sini. Itu semua merek impor. Kamu berani bicara besar. Kamu bisa beli tidak? Kenapa kamu selalu muncul, seperti anjing? Kamu menunggu aku melayani makanan untukmu. Sudah cukup. Qin Xuesong, apa mengikuti kami? Adieu. Sucsu. Aku hanya khawatir kamu terlalu polos, tertipu. HMPH tertipu. Coba bilang, bagaimana aku menipu siu-siu? Jangan kira aku nggak tahu apa yang kamu pikirkan. Kamu pura-pura beli elektronik buat bingungin siu-siu, padahal mau cari kesempatan buat ngambil tubuh siu-siu. Wah, orang berprasangka buruk ya. Apa kamu mau pakai trik menipu gadis kecil itu buat dijatuhkan kepadaku? Kamu ngomong apa sih? Sucsu. Aku benar-benar nggak pernah. Percayalah padaku, dia itu pembohong. Orang desa seperti dia mana mungkin bisa beli peralatan rumah tangga di sini. Kamu. Bagaimana tahu tidak bisa beli? Peralatan rumah tangga di sini kan mahal semua. Harganya bisa mencapai ribuan. Seperti kami ini, kaum intelektual saja ternganga. Gimana kamu, pekerja kasar? Seberapa banyak yang bisa kamu kumpulkan dalam sebulan? Beraninya omong besar gak takut kena batunya. Gak bisa beli itu kamu yang lemah. Jangan sangka semua orang sama sepertimu. Gak semua orang suka jadi anjing. Camus. Beck. Masih keras kepala di sini ya. Kalau kamu bilang bisa beli, coba tunjukkan di depan aku dan beli hari ini. Bukankah mau beli peralatan rumah? NIH. Beli yang gini. Ini barang impor. Kualitasnya bagus sekali. Jauh lebih awet dibanding produk lokal. Beli yang ini aja. TV ini pasti mahal. Ya cuma 1.000 lebih. Bagi orang biasa. Itu pasti jadi un pion. Kalau Camus seba itu. Beli TV impor seharusnya mudah kan? Harganya lebih 1.000. Mahal banget nih. Sudah. Xiao Yi, kita nggak usah beli di sini. Asal kamu suka, berapapun layak dibayar. Beli TV di sini termasuk pemasangan gak? Beli di sini dapat pemasangan gratis. Oke. Yo. Barusan sombong banget, kan? Sekarang kenapa diam aja? Terjebak, nggak bisa ngomong? Kalau mau beli. Aku harus pilih-pilih dulu dong. Sok banget sih. Kamu juga berlagak pilih-pilih. Anak desa ini mulutnya besar banget ya.
Pilih-pilih apaan sih? Menurutku, karena kita di sini, dia nggak mau ngaku nggak mampu beli. Cuma ngulur waktu aja. Xu. Lihat baik-baik. Dia pénit pu. Qin Suesong, kapan selesainya? Mau dia mampu beli atau enggak, aku enggak ada hubungan sama kamu. Xu. Dia itu pembohong. Kenapa kamu masih membelanya? Bilang kamu anjing, kamu sembarangan menggigit ya? Saya ada bilang saya tidak beli? Masih saja keras kepala ya? Berani, Belly. Dia itu. Tubuhnya, nggak bisa mengeluarkan 1 rupiah. Ini TV impor. Lebih berharga dari nyawanya. Dengan apa dia mau beli? Aduh, Memang benar kata pepatah, meremehkan orang dari tampilannya. Hari ini, aku pasti akan membuat kalian malu. Yang ini, bungkuskan. baik Tuan. Kalau aku tidak salah lihat. Ini seharusnya model terbaru dari Feiwei, dan saat ini, TV paling mahal di... harganya 3.000 utuh. Mau bergaya kok pilih yang murah. Ada yang bakal malu besar nih. Apa? Satu TV berwarna harganya 3.000-an? Mahal banget ya? Xiaoyi, bagaimana kalau kita kembalikan saja? Gak usah dikembalikan. Kita memang mau yang terbaik, biar cocok sama kamu. Kamu memang keras kepala. Bentar aku lihat. Kamu gak bisa keluarin uang sebanyak itu. Gimana caranya? Xu. Cepet ke sini. Biar nanti dia gak buat kamu malu. Ayo. Kenapa kalian yakin banget aku gak bisa beli TV ini ya? Dasar kamu kampungan. Beneran mikir bisa beli barang di sini? Saranku mending kamu pergi aja, jangan bikin malu. Bétul. Kalau kamu bisa beli TV ini, aku akan makan tai. Ingat kata-katamu ya, siu-siu. Keluarkan uangnya. Ini gak mungkin. Ini gak mungkin. Ini gak mungkin. Camus. Bagaimana bisa punya begitu banyak? Aku sudah bilang, jangan anggap semua orang itu sepertimu, orang bodoh. Oh iya, Baru saja aku sepertinya dengar. ada yang bilang kalau aku bisa beli TV ini. Dia mau makan kotoran? Camus. Jangan sombong. Hari ini, meskipun kalian punya uang, belum tentu bisa beli TV ini. Ya, TV berwarna impor ini harus pakai tiket. Tiket TV berwarna Tidak bisa dibeli dengan uang. kamu yang berasal dari desa, mungkin belum pernah lihat, bukan? Kamu hei. Waduh, karena marah, malah lupa hal seperti ini. Xiaoyi, Tenang, aku sudah siap. Aku ingat terakhir kali di kantor Cedar, ada beberapa tiket peralatan rumah tangga. Benar. Itu semua adalah fasilitas khusus dari Direktur Liu untuk mempekerjakan aku sebagai konsultan teknologi tingkat tinggi. Seluruh pabrik, hanya ada satu yang seperti ini. Orang desa. Itulah perbedaan antara kita. Kamu sekaya apapun, tetap saja kampungan. Lin Xiuxiu. Kalau mau tiket peralatan listrik, bilang ke bilang ke Suesong kami. Asal kamu bilang, dia pasti mau. Benar. Xu. Asal kamu mau alat listrik apapun. Aku bisa beliin untuk kamu. Wanita sialan. Setelah mempermalukanku seperti itu sebelumnya, aku akan membujukmu ke tempat tidur, memanfaatkanmu, lalu mengkhianatimu. Kembalikan peralatan rumah tangga. On da tidak dapat me liasser les rembupins. Tidak perlu khawatir tentang itu. Ini adalah tiket elektronik. Saya. Benar-benar ada beberapa. Kamu berasal dari mana? Xiaoyi, kamu beneran punya tiket ya? Kapan aku pernah bohongi kamu? Tidak mungkin, ini tiket palsu. Asli atau palsu? Nanti kamu akan tahu. Halo, Ini tiket untuk TV. akan bantu proses pembayaran. Jangan buru-buru bayar. Rumah kita kayaknya masih kurang satu kulkas ya. Karena TV harus yang model terbaru. Jadi kulkas. Ini ambil merek Snowflakes. Kapasitasnya cukup. Setahuku, harganya 2.000 saja. Ini. Sisa uangnya. Beli AC ya. Panasonic.
Harus yang impor, lebih awet, tahan lama, jadi begitu. Iya, ini dia. Bungkus semua untuk saya. Baik, Pak. TV harganya Rp3.000, kulkasnya Rp2.000. AC Panasonic harga Rp8.300, totalnya Rp1.332.000. Tiket elektronik Anda sudah cocok. untuk bungkus, instalasi di rumah. Iya, ini. Sekarang tidak bilang tiket saya palsu kan? Kalian-kalian, kenapa ada banyak tiket elektronik? Kebetulan, semua ini juga dari Direktur Liu. Saya tidak mau, tapi dia tetap memberikan. Saya merasa harus menerimanya. Itu tidak mungkin. Direktur susah payah mendapatkan tiket elektronik. Selain diberikan ke Susong, juga diberikan ke pembeli besar baskom enamel di pabrik. Apakah kamu pembeli yang menyelamatkan pabrik kita? Apa? Kena batunya, kena batunya. Xiaoyi, tadi kamu lihat tidak? Wajah Qin Suesong tadi pucat ketakutan. Haha, menurutku setelah ini, dia tidak akan berani menggangguku lagi. Bukan hanya tidak berani, dia mau berani juga tidak bisa. Dalam perjalanan pulang, aku sengaja cari kesempatan untuk menyapa Direktur Liu, kira-kira. Saat ini, dia dan Xiao Ya sudah dipecat. Pergi ke stasiun dengan malu-malu. Xiaoyi, terima kasih ya. Waktu ini adalah hari-hari paling bahagia dalam hidupku. Dan semua ini adalah karena kamu, semua ini berkatmu. Bodoh, tidak perlu bilang terima kasih. Tapi kamu sedikit salah. Hari-hari ke depan kamu akan semakin bahagia. Iya. Ayo, kita pulang. Xiaoyi dapat banyak uang. Jadi kaya deh. beneran kaya ya. AC, kulkas, TV digabung. Harganya tidak 4 atau 5.000 yuan. Anda meremehkan AC ini Panasonic. Unit harganya mendekati 10.000. 10.000 yuan adalah uang yang sangat banyak. 10.0. Astaga. Hanji, Kamu kaya banget. Jadi bos besar ya? kamu jadi bos ya. Jangan lupakan kita, saudara. Hanya bisnis kecil, sedikit untung. Sebentar lagi minta tolong kalian angkut ke rumah. Ah, tak perlu bilang. Semuanya. Kita satu desa. Tak bilang pun pasti bantu. Kita satu kampung. Santai aja. Kalau begitu, terima kasih atas kerja keras kalian. Setelah selesai, saya traktir kalian minum soda. Nonton TV war. Baiklah. Ayo, bantu angkat. Anak ketiga keluarga Han ini, kenapa tiba-tiba jadi kaya? Tidak bisa. Saya harus cepat pulang sebentar. Mau makan lagi? Keluarga Han mau ambil kamu. Kamu ngomong apa sih? Keluarga Han miskin banget, mau mati kelaparan juga nggak aneh. Ambil aku, mereka mana layak. Itu cerita lama. Anak ketiga Han dapat banyak uang. Nggak tahu dari mana. Sekarang mereka makan daging setiap hari dan beli alat elektronik besar. Aku dengar. Habiskan lebih dari Apa? 10.000? Ya, waktu dibawa ke desa, mata orang-orang terpana. Semua buru-buru bantu. Kita du Bersika begitu que keluarga Han, apa mereka bakal baladondam ke kita? Dendam, kalau berani. Aku ibunya Siu-Siu. Aku tidak percaya. Dia berani melawan mertuanya. Tapi ngomong-ngomong, kenapa dulu aku nggak tahu bocah ini punya kemampuan kayak gitu? Dia bisa dapat duit, ternyata dia bisa dapat duit sebanyak itu. Gak bisa. Kita susah payah di rumah. Dulu dapat sedikit mas kawin mereka sungguh murah bagi dia. Ayo kita ke rumahan hari ini, mereka harus kembalikan semua buatku. Bu, Bagaimana kalau Han Yi berani berkelahi? aku tak bisa mengalahkannya. Kenapa punya anak tak berguna seperti kamu? Pikirkan dengan otakmu. Kita punya dukungan kalau bertarung beneran. Belum tentu siapa yang rugi, belum tentu siapa yang rugi. pelan-pelan. Xiaoyi, penduduk desa tadi sering menggunjing kita sebelumnya. Sekarang mereka numpang AC, nonton TV, kenapa traktir mereka minum soda? Menyukai yang kaya, meremehkan yang miskin, sifat mereka. Dulu keluarga Han kita miskin. Kamu jadi bahan ejekan mereka.
Sekarang, aku mau mereka tahu. Kamu masuk ke keluargahan kita untuk hidup nyaman. Nanti saat aku menikahimu, aku mau mereka iri. Kamu dapat pria baik. Kamu tuh, pintar bicara. Cepat beres-beres, ayah ibu datang, kamu dimarahi. Hai. Sudah mulai minum ya? Kalian datang mau ngapain? Hehe. Wah. Ini model terbaru televisi warna. Kelihatannya besar sekali. Ini AC kan? Barang di kota memang beda. Ini lebih sejuk daripada kipas angin. Ashley, nyonya. Di kulkas ada soda nih. Mau minum? Beli sendiri. Siu-siu bersamamu, Xiao Hao minum soda 1 botol tidak masalah. Bétulle. Kamu ini. Aku juga demi kebaikan kalian. Ini buat manusia minum. Kalian. Tidak bisa minum. Siapa yang berani dihina bukan manusia, saya akan balas. Kamu. Anak nakal, jangan sombong karena punya uang. Jangan pamer di depanku. Bagaimanapun, Aku tetap ibunya Siu-Siu. hati-hati, bisa bicara ini. Biar kamu seumur. Malu di desa. Baiklah. Kita sekarang cari orang. Aku mau semua orang menilai, apakah aku salah duluan memaki. Atau kamu menjual anak perempuan. Dapat uang dari mahar lebih dosa. Kamu cukup. Kalian berdua kali ini datang untuk apa? Baiklah, aku bilang terus Kita kesini hari ini. untuk minta mahar sama keluarga Han. Mahar? Bukannya aku sudah kasih kamu sebelumnya? Itu cuma sedikit. Dulu aku pikir kamu menikah sama anak sulung keluarga Han, kasihan dia nggak panjang umur. Nggak minta banyak uang. Sekarang kamu menikah sama si bungsu keluarga Han, jadi maharnya harus ditambah. Kamu, hei. Katakan saja mau tambah berapa mahar. Seberapa banyak? Hari ini ditambahkan. 3.000 rupiah. Apa? 3.000 rupiah. Benar? Ya benar. Selain itu, Kulkas besar, TV, dan AC ini harus diberikan ke keluarga kami. hahaha. Itu tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Semua ini dibeli dengan susah payah oleh Xiaoyi. Kenapa kalian ambil? Dasar kamu pembawa, belum jadi istri sudah memihak orang luar. Benar-benar gawat. Hari ini harus bayar meski tidak mau. Ayo, bawa pergi untukku. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan. Ah. Siu-siu, kamu baik-baik saja? Berani-beraninya kamu ganggu Siu-siu. Percaya nggak? Akan kubantai kalian. Dasar bocah nakal, berani kamu pukul kami. Xiaoyi. Jangan gegabah. Yu Suekin. Sebelumnya aku panggil kamu ibu mertua, kamu beneran nganggep diri pentingnya. Sekarang seluruh desa ini orang-orangku, kau percaya gak kalau aku bisa bikin kamu gak bisa bertahan di desa ini dengan satu kalimat? Yurusin keluarga kami, Yurusin mereka. Lagi, Siu-siu anak perempuanku, kalau nggak kasih uang pernikahan, aku langsung bawa dia pergi, nggak nikah sama kamu. Kamu udah terima uang pernikahannya, kamu pikir bisa kamu yang tentukan nikah atau gak? Kenapa? Dia register sama kamu belum, bikin pesta belum, tinggal beberapa hari jadi istri kamu. Dulu aku dengar kamu orangnya galak. Gak nyangka. Kamu bisa begitu rendah. Kamu begini. Gak takut karma ya? Dia itu anak perempuan, nikah ya harus kasih mahar, siapapun nggak boleh protes. Kamu bilang dia anakmu. Tapi kamu, pernahkah melakukan apa yang layak sebagai ibu? Saat dia kecil. Dia dipukuli dan dilecehkan secara verbal. Ketika aku tumbuh dewasa, Anda mengubahnya menjadi alat menghasilkan uang, membeli dan menjual bolak-balik. Beraninya kau mengatakan dia putrimu? Itulah yang pantas diterima. Akulah membesarkannya selama bertahun-tahun. Jika kamu tidak memberiku hadiah pertunangan, aku akan membawanya pergi. Banyak orang ingin membayar untuk membeli. Ada banyak orang yang ingin membelinya. Anda Suekin. Kalau kamu tidak bersikap baik. Jangan salahkan aku kalau tidak sopan. Biar kamu merasa malu. Berhenti. Berhenti. Aduh. Mas Teh Chu, akhirnya kamu datang. Kalau tidak, ibuku sudah dipukul sampai mati. Kamu lihat. Ibuku ha. Pekandang.
Masalah ini tak bisa bersin, harus aku turun tangan. Pergi Yao. Lihat mukamu yang bengkak ini kamu. Wang Tiezu. Seharusnya dia dan Xiu Xiu tak ada hubungan. Kenapa dia datang? Kelihatannya, datang dengan niat buruk. Xiao Wu, segera pergi ke tambang batu bara cari Wang Jiangwo, minta dia bawa lebih banyak orang ke sini. Cepat pergi. Kamu Han Yi, kan? Apa salahku? Baiklah, hahaha, cukup berani ya. Jadi aku. Akan beri kamu jalan keluar. Mereka terima dariku uang lamaran 500. Sekarang gadis ini ada di tempatmu. Kembalikan 10 kali lipat, aku anggap tidak ada kejadian apa-apa, bagaimana? Kalau aku tidak mau. Tidak ada cara lain. Aku hanya bisa membawanya masuk ke hutan kecil. Pergi. Berani sekali kamu memukulku, kamu bosan hidup, ya? Kamu buta, ya? Bosmu dipukul, kamu cuma diam? Serang. Serang. Pukuli aja dia sampai mati. Habis pukul semua barang-barang dan perempuan busuk ini bawa pergi. Kalian mau ngapain? Saya mau lihat siapa yang berani. Saya mau lihat siapa yang berani. HMPH. Aduh, Broye. Kamu dan kakak ipar baik-baik saja kan? Untung kamu datang tepat waktu, mereka belum sempat bertindak. Maswang, engin à Payang Mambawa Honda? Siapa Maswang Mu? Ah. Tidak, Mas Wang. Kenapa kamu memukulku? Bukannya kamu, Kita satu keluarga. supaya aku memanggilmu kakak? Aku muntah. Siapa yang sekeluarga denganmu? Kamu bahkan berani pukul KI. Kamu bosan hidup ya? Pukul dia. Pukul sampai KI puas. Hehe. Hei jangan pukul, hei jangan pukul, hei jangan pukul, jangan pukul. Jangan pukul. Hei jangan pukul, jangan pukul. KI, aku tahu salah, anggap saja aku kentut, biar pergi. Hei, kamu siapa berani-beraninya selevel denganku? KI tolong, aku benar-benar tahu salah, aku tidak seharusnya datang minta uang. Aku bahkan tidak seharusnya bersaing denganmu untuk Lin Xiu Xiu. Tolong lepaskan aku. Kamu malah rebut istri abang. Cukup. Mulai kini, jika berani. Muncul depan aku lagi. Ketemu kamu, aku bakal hajar. Kumayiga. Hatinya baik dan lembut. Cepat pergi. Ayo. Pergi, 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 pergi. Orang-orang yang menyebabkan masalah, berdua. Apa yang ingin Anda lakukan? Lihat, siapa berani menyentuhku? Banyak dari kalian menindas nenek. Keahlian apa itu? Apa kau tidak takut ditertawakan kalau tersebar? Bagaimana dengan keluarga? Lebih baik putraku mati. Mau numpang hidup di putriku? Mimpi. Kurasa kau memintanya. Akan kubunuh kau sekarang. Xiaoyi. Jangan melanggar hukum untuk orang seperti dia. Tidak layak. Ayo, kalau kau tak bisa membunuhku hari ini, semua putra keluarga Han MU akan mati. Putra tertua, kau, putra keempat, putra kelima, semua mati. Seluruh keluarga Hanmu musnah. Semoga mereka tidak Sudah cukup. turunan. Xiaoyi. Maaf. Akulah yang menyebabkan masalah padamu. Xiu Xiu, bukan urusanmu. Semua salah ibumu. Dia bukan ibuku. Apa? Ayahku bilang padaku sebelum meninggal. Sebenarnya aku adalah putri rekan tempurnya. Karena mereka berutang budi, jadi aku diadopsi. Makanya mau menjualku untuk mahar. Kamu bicara ngawur. Menurutku kamu hanya tidak mau memeliharaku makanya bilang begitu. Hahaha, Margalin kamu mati terlalu cepat ya. Lihat wanita ini, dia bahkan tidak mengakui kamu sebagai ayah demi tidak memeliharaku. Hahaha. Ini surat wasiat ayahku sebelum meninggal. Setiap kata di atas ditulis olehnya sendiri. Kisah hidupku tertulis jelas di dalamnya.
Omong kosong kamu omong kosong. Pergi. Hei Bu. Hei kamu. Bukan anak kandung, kenapa ayah membesarkanmu merawatku masa tua? Kamu tidak punya anak laki-laki? Kenapa harus Siu-Siu merawatmu? Aku biarkan dia merawatku, kenapa aku malah kasihankan anakku, takut dia menderita, aku biarkan gadis kecil ini merawatku. Yu Suekin. Aku pikir kamu tidak merasa sakit jika aku tidak memukulmu. Xiaoyi. Sudahlah. Mereka membesarkanku. Tapi mereka pernah menjualku. Aku tidak ingin berhubungan seks dengan mereka. Ayo kita usir mereka. Apakah Anda mendengarnya? Keluar dari sini sekarang juga. Jika suatu saat aku melihat kalian lagi, aku akan mematahkan kakimu. Lihat, aku akan... Hati-hati. Aku pukul. Siu-siu, hati-hati. Ah. Xiaoyi, kamu terluka. Aku tidak apa-apa. Aku pergi. Berani-beraninya kamu di depan. Pukul Yige ya. Oke. Pukul dia, sampai habis. Tunggu. Kaki saya. Kamu kejam. Saya juga kejam. Kamu jual Siu-Siu. Dapatkan mahar anakmu. Kamu lebih kejam dari saya, Yu Suekin. Kalau kamu berani ganggu Siu-Siu lagi, aku tak cuma patahin kakimu, pergi sana. Aduh, kaki sakit nih. Aduh sakit. Jangan teriak lagi. Telingaku hampir tuli. Teriak padaku, berani gak teriak di keluarga Han? Ah. Bisa-bisanya sombong di depan kami, di depan orang lain malah berlutut panggil tuan. Malu-maluan. Siapa tahu mereka kenal Wang Jiangwo? Dia itu orang besar di kabupaten, yang bisa bereskan kita cuma dengan jentikan jari. Kita bisa apa? Siapa sangka Han Laosan dapat keberuntungan, gak cuma dapat uang dari lotre, tapi juga kenal beberapa orang besar. Wah, pukulan kita ini jadinya sia-sia. Aduh. Barusan kamu bilang, dia sukses dari lotre. Makanya kenal Wang Jiangwo? Benar. Kenapa? Pantesan Wang Jiangwo. Sebegitu melindungi dia. Sekarang bisnis lotre di kabupaten ini benar-benar bisnis besar. Keuntungan sehari bisa beberapa ribu. Sebanyak itu uangnya. Mau kenal orang besar apa? Gak bisa. Udah jadi sia-sia. Ngomongin ini sekarang, gak ada gunanya, rambut panjang akal pendek. Kalau Han Yi bisa cari uang dari lotre, kita juga bisa. Saat itu kita ambil semua bisnisnya. Biar dia rugi besar, aku mau lihat siapa yang masih bantu dia. Udahlah, jangan sibuk, istirahat sebentar. Gak apa-apa, aku gak capek. Si tua ketiga ada masalah, pendapatan kita turun drastis. Setelah dipotong biaya, pada dasarnya hampir selalu rugi. Bisa begini, sebelumnya baik-baik saja. dengar dari orang yang bertugas, katanya ada lotre baru yang muncul dan hadiah-hadiahnya mirip dengan kita. Dan harganya lebih murah dari lotre. Banyak pelanggan lama kita yang pergi ke sana. Ini merebut bisnis kita. Siapa yang melakukan ini sebenarnya? Sekarang semua orang di desa sedang membantu kita. Kecuali Yu Suekin dan Wang Taiju. Seharusnya tidak ada orang lain lagi. Sebelumnya kita sudah memberi mereka jalan keluar, tapi mereka masih berulah. Xiaoyi, sekarang harus bagaimana? Biarkan mereka melakukannya dengan baik. Suruh orang kita tukar lapak-lapak lotre dan hadiah tertunda. Dengan harga tinggi kepada mereka, kami diam-diam keluar dari pasar lotre. Kita tidak berbisnis lotre lagi. Lalu ngapain? Cari sayuran liar. Investasi di restoran Ziwei.
Enak rasanya. Hang. Kalian berdua hebat. Dankresten saya untuk Tidak memberitahuku lagi. anggap aku orang luar saja ya. Oh Meiji. Lihat Anda sibuk sekali. Jadi tidak ingin mengganggu Anda. Kakak sibuk ini semua berkat adik, kan? Sejak pakai resep rahasia sayuranmu. Bisnis di restoran kami makin ramai setiap hari. Pendapatan lebih dari 5 kali lipat sebelumnya. Kamu pemegang saham terbesar di tertinggi. Kalau tidak ada kejutan, kamu akan segera menjadi orang terkaya di daerah ini. Bicara saja. Setelah ini, rencananya mau lakukan apa? Tentu saja, mengakui kepada orang tua. Menikahi wanita yang paling aku cintai. Benar-benar membuat kakak iri. Kakek, Juga ingin orang paling aku cintai menikahi. sayangnya. Sayang sekali, orang ini sudah mencurahkan seluruh hatinya padamu. Oh, saudari Mei. Berhentilah menggodaku. Aku tidak akan menggodamu lagi. Pernahkah Anda mendengar orang-orang menimbulkan masalah di rumah sebelumnya? Sejak berhenti, kamu memonopoli bisnis lotre di daerah ini. Sekarang bisnismu booming. Bisakah kamu menerima semua ini? Narai. Yakinlah. Mereka tidak akan berakhir baik. Hitung waktu. Mereka juga cepat akan dicari seseorang. Tiesu, Marie Minom. Makan lebih banyak, Tiezhu, kamu memang pintar. Dengan cara sederhana, kamu berhasil mengeluarkan Hanyi si bajingan dari pasar lotre. Aku dengar akhir-akhir ini dia sampai menggali sayuran liar. Aku lihat masa depan. Apa yang akan dia sombong? Tentu saja. Bajingan itu cuma beruntung saja. Sekarang sehari kita bisa dapat puluhan ribu. Jika aku kenal beberapa orang besar, Akan kubalas dendam padanya. harus bikin dia berlutut dan memanggilku. Kakek, kakek. Hahaha. Aku pasti akan mematahkan kakinya. Dendam ini harus kubalas. Hahaha. Ayo bro. Wang Tiezhu, Yu Suekin, Lin Hao, kalian ditangkap, ikut kami. Pak, kami melanggar apa? Kenapa menangkap kami? Iya, kami orang baik, jangan sembarang menangkap orang. Melanggar hukum dengan undian, merusak tempat, dan melukai orang. Dijatuhi hukuman 10 tahun penjara karena kejahatan. Semua hasil kesalahan Akan disita. Tidak. Tidak. Cukup, Bu. Aku ada hal ingin omong. Ini di rumah sendiri, ngomong ajalah. Sebelumnya aku bilang mau bawa istri pulang. Sebenarnya orang yang kumaksud. Adalah kakak ipar. APA, ha. Aku tahu ini susah diterima, tapi aku dan Siu benar-benar saling mencintai. Tolong restui kami. Bu, tolong restui kami ya. Bangun. Cepat bangun. Aku dan ayahmu sudah tahu dari awal. Kami tahu situasi kalian berdua. Maksud kalian setuju kami bersama? Setuju, aku dan ayahmu siap untuk kalian. 3 hari lagi hari baik. Kami akan urus semuanya untuk kalian. Kalian bisa menikah. Hei, nomor 3. Kamu hari ini tampan sekali. Pengantin baru. Pengantin baru datang, aduh.
Anak nakal. Nanti harus baik-baik padanya. Berani mengganggu dia, tidak akan memaafkanmu. Mengerti, ayah? Siu-siu. Aduh, Kamu mau menikah denganku? Menikah dengannya. Iya. aku mau. Ai. Oh oh.